Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang materi tetapan kesetimbangan KP dan hubungan KP dengan KC. Masih dengan saya, Ibu Anggrahini Niryasari. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah kita akan menggunakan pendekatan saintifik, kemudian model pembelajaran problem-based learning. Nah, kita akan menganalisa tetapan kesetimbangan parsial KP berdasarkan hasil pengamatan dan hubungan KP dengan KC. Yang keempat, kita akan menyajikan hasil pengolahan data untuk menentukan nilai tetapan kesetimbangan konsentrasi atau KP dari data suatu reaksi. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar bagaimana gas amonia itu terbentuk. Nah, gas amonia itu merupakan senyawa nitrogen yang banyak digunakan sebagai bahan dasar pembuatan pupuk urea dan ZA. Serat sintetis dan bahan peledak TNT atau trinitrotoluena. Kemudian pembuatan amonia yang dikemukakan oleh Fritz Haber pada tahun 1905 ini membuktikan bahwa amonia itu dapat dihasilkan. Nah, nama dari proses pembuatan amonia itu adalah proses Haber. Reaksi yang terjadi adalah kesetimbangan antara gas nitrogen, gas hidrogen, dan gas amonia yang ditulis sebagai berikut. Gas amonia dia direaksikan dengan 3 molekul gas H2 menghasilkan 2 molekul gas amonia sehingga terbentuk delta H itu negatif 92 kJ. Sedang proses pembuatan amonia itu diawali dari gas nitrogen diperoleh dari hasil penyulingan udara dan gas hidrogen diperoleh dari hasil reaksi antara gas alam dengan air. Tekanan parsial suatu gas itu adalah tekanan yang akan dimiliki jika suatu gas mengisi suatu wadah tanpa ada zat lain. Tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial atau KP itu adalah hasil kali tekanan parsial gas-gas hasil reaksi dibagi dengan hasil kali tekanan parsial gas-gas reaksi. Setelah itu, masing-masing dipangkatkan dengan koefisiennya. Pada kesetimbangan homogen dalam bentuk tekanan, untuk reaksi antara A dan B menjadi gas C dan D sesuai dengan reaksinya. Saya contohkan sebagai berikut. Gas A dia direaksikan dengan gas B, itu akan menghasilkan gas C dan gas D. Nah, M dan N, P, Q ini dia adalah koefisien dari senyawa reaksi dan senyawa hasil reaksinya. Maka nilai KP itu dia dapat dituliskan bahwa KP sama dengan tekanan C pangkat P dikali dengan tekanan D pangkat Q dibagi dengan tekanan A pangkat M, tekanan B pangkat N. Di mana P dari gas A itu adalah mol gas A dibagi mol seluruh gas dikali P totalnya. Untuk P gas B, P gas C, dan P gas D itu rumusnya sama, tinggal A ini diganti dengan B, C-nya diganti dengan untuk C dia diganti dengan C, begitu ya. Nah, maka dapat diperoleh suatu asumsi bahwa
pada kesetimbangan heterogen dalam bentuk tekanan, keterlibatan dari zat dengan fasa padat itu dia diabaikan. Kenapa? Karena tidak berperan dalam pembentukan tekanan total. Untuk menentukan Kp tekanan gas dapat dinyatakan dengan cm Hg atau atmosfer. Derajat disosiasi atau dilambangkan dengan alfa itu adalah dalam suatu reaksi penguraian yang juga merupakan reaksi kesetimbangan, reaksi yang berada di ruas kiri anak panah habis, sehingga reaksi mempunyai harga yang menyatakan berapa bagian zat yang bereaksi atau terurai. Hal ini disebut sebagai derajat disosiasi yang dilambangkan dengan alfa. Nah, nilainya adalah alfa itu sama dengan jumlah mol zat yang terlarut dibagi dengan jumlah mol zat mula-mula. Contohnya sebagai berikut. Ketika 0,06 gas asam iodida, dia terurai memakai reaksi asam iodida terurai menjadi gas hidrogen dan gas iodida. Pada saat terjadi kesetimbangan terdapat 0,04 mol gas hidrogen iodida. Kalian disuruh mencari harga Kc jika volume ruang itu 1 liter, kemudian harga derajat disosiasinya atau HI-nya, kemudian gas harga dari Kp jika P totalnya itu 3 atm. Nah, langkah pertama itu adalah kamu buat dulu reaksi setaranya. Jadi buat reaksi setaranya gitu ya, karena di sini gas H2-nya itu hanya ada 2, ini ada 2, berarti di sini molekul HI-nya itu diberi 2. Setelah itu masukkan mol mula-mula. Mol mula-mula dari asam iodida itu adalah 0,06 mol. Langkah selanjutnya adalah kamu masukkan 0,04 terlebih dahulu gitu ya. Setelah itu kan diketahui bahwa 0,6 itu dikurangi berapa biar ketemunya 0,04. Maka ketemu, oh berarti terurainya itu adalah 0,02. Karena koefisien asam iodidanya 2, hidrogennya 1, maka ketika 2 yang terurai 0,02. Berarti ketika koefisiennya 1, maka 0,01. Kemudian gas iodidanya juga 0,01 karena koefisiennya 1 gitu ya. Jangan lupa ketika di sebelah kiri anak panah itu dia terurai itu dia berharga negatif, kemudian gas hidrogen dan gas iodida itu karena dia berada di sebelah kanan anak panah, maka harganya positif gitu ya. Nah, selanjutnya setelah kita tahu harga molnya, maka kamu cari bahwa Kc itu sama dengan H2 dikali I2 dibagi dengan HI pangkat 2. Masukkan angkanya sehingga diperoleh 0,01 dibagi 1 dikali 0,01 dikali 1, 0,04 dibagi 1 kuadrat gitu ya. Angka satunya dari mana? Angka satunya itu dari 1 liter karena konstanta konsentrasi. Berarti kita harus mencari konsentrasi masing-masing senyawanya. Karena ini baru diketahuinya mol, maka rumus konsentrasi adalah molaritas sama dengan mol dibagi dengan volume gitu ya. Sehingga ketika dihitung itu berarti ketemunya 0,01 kuadrat dibagi dengan 0,04 kuadrat. Sehingga diperoleh Kc sama dengan 1/4. Nah, yang B itu ketika dia ditanya derajat disosiasinya, maka
tadi yang terurai gas asam iodidanya adalah 0,02, mol zat mula-mulanya 0,06, maka diperoleh derajat disosiasinya adalah 1/3. Kemudian yang selanjutnya adalah mencari tekanan dari asam iodida. Rumusnya mol HI dibagi mol totalnya dikali P total. Maka diperoleh 0,04 dibagi 0,06. 0,06 ini didapat dari mana? Dari yang sisanya ya. Jadi HI-nya itu tadi 0,04, I2-nya 0,01, H2-nya 0,01, sehingga kalau ditotalkan adalah 0,06 mol gitu ya. Kemudian dikali dengan P totalnya. P total 3 berarti sama dengan 2 atm. Kemudian untuk pH2 itu mol H2 dibagi dengan mol total, maka 0,01 dibagi 0,06 dikali dengan P totalnya dikali 3, maka ketemunya setengah. Kemudian karena mol I2 dan mol H2 pada saat setimbang itu sama, maka harga P dari H2 dan I2 itu pasti sama, yaitu setengah gitu ya. Nah, selanjutnya akan diperoleh bahwa rumus Kp itu adalah P dari H2 dikali P I2 dibagi dengan PHI kuadrat. Itu maka setengah dikali setengah dibagi 2 kuadrat. Maka diperoleh 1/16. Nah, sekarang kita masuk ke sub materi berikutnya, yaitu hubungan Kp dengan Kc. Hubungan Kp dengan Kc diawali dari dua ilmuwan Norwegia pada tahun 1864, yaitu Keto Gullberg dan Peter Wage, berhasil merumuskan hubungan antara konsentrasi zat-zat yang berada dalam keadaan setimbang. Hubungan antara konsentrasi zat-zat yang berada dalam keadaan setimbang oleh mereka itu dinyatakan sebagai suatu besaran yang disebut dengan tetapan kesetimbangan. Nah, besaran tetapan kesetimbangan itu tergantung pada apa? Pada suhu dan konsentrasi zat. Maka tetapan kesetimbangan itu dapat dinyatakan dalam Kc dan Kp-nya. Tetapan kesetimbangan dia dilambangkan dengan Kc, maka dia menyatakan bahwa tetapan kesetimbangan ini berdasarkan konsentrasi diambil dari C pada K ini. Artinya concentration. Kemudian, tetapan kesetimbangan yang berdasarkan konsentrasi zat, ini dia hanya berlaku untuk zat-zat dengan fase gas dan larutan atau aqueous. Sedangkan zat yang berfase padat atau solid dan liquid atau cair tidak disertakan. Kenapa? Karena memang tidak disertakan gitu ya, karena persamaan kesetimbangan itu hanya untuk fase gas dan fase aqueous. Kemudian tetapan kesetimbangan dalam wujud gas, jadi Kp ya, tetapan kesetimbangan itu dapat dinyatakan dengan Kp. Nah, merupakan apa? Dia berdasarkan tekanan parsial atau pressure. Nah, contohnya pada reaksi berikut. Gas A ditambahkan dengan gas B akan terjadi gas C dan gas D. Nah, maka diperoleh rumus tetapan bahwa Kp sama dengan P produk dibagi dengan P reaktannya. Maka Pc pangkat P, Pd pangkat Q, Pa pangkat M, Pb pangkat N gitu ya.
Dari rumus yang tadi kita dapatkan, yaitu Kp sama dengan konsentrasi produk dibagi dengan konsentrasi reaktan gitu ya, itu diperoleh bahwa PC pangkat P dikali PD pangkat Q, PA pangkat M, PB pangkat N. Dari rumus persamaan gas ideal, perlu kalian ingat bahwa P dikali V itu sama dengan N kali R kali T, gitu ya. Nah, karena molaritas dari senyawa itu ya, molaritas itu rumusnya mol dibagi dengan volume, maka mol dan volume ini bisa kita hilangkan jadi konsentrasi gitu ya. Karena konsentrasi sama dengan mol dibagi dengan volume. Sehingga rumusnya dapat dikatakan seperti ini. Nah, maka harga P ini dia bisa dirubah dengan konsentrasi dikali RT ini ya. Kita masukkan ke sini sehingga jadinya konsentrasi dikali RT pangkat P. Konsentrasi D kali RT pangkat Q. Konsentrasi A kali RT pangkat M. Konsentrasi B kali RT pangkat N gitu ya. Nah, selanjutnya maka Kp itu sama dengan konsentrasi P dikali konsentrasi D yang konsentrasi C-nya pangkat P, konsentrasi D pangkat Q, dibagi dengan A, konsentrasi M. Nah, maka dibagi konsentrasi M dikali konsentrasi B pangkat N gitu ya. Maka karena RT ini dia hasilnya saat angkanya harganya sama, maka dikali RT pangkat P ditambah Q dikurangi M ditambah dengan N-nya gitu ya. Sehingga nanti akan diperoleh rumus menjadi Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat delta N. Di mana delta N itu adalah jumlah koefisien gas ruas kanan dikurangi dengan jumlah koefisien gas ruas kirinya. Tetapan gas idealnya itu biasanya 0,0821 atau kadang disingkat dengan 0,08 atau 0,082. Kemudian suhunya ini dia dalam Kelvin, maka ketika diketahuinya dia derajat Celcius maka dia harus ditambah 273. Begitu ya anak-anak? Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih karena kalian telah memperhatikan pembelajaran ini dengan baik. Tetap di rumah, jangan lupa untuk memakai masker apabila kalian keluar rumah. Kemudian sering cuci tangan, menjaga kesehatan dan protokol COVID-19 agar Indonesia cepat pulih dari COVID. Terima kasih.